Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok X86. Kami ingin mempresentasikan hasil percobaan kami pada simulator 8051, di mana kami akan mencoba beberapa potongan program yang sudah diberikan kepada kami. Sebelumnya, perkenalkan kembali anggota kelompok kami. Ada Abdul Fattah Ismail, ada Brian dari Lesmana, ada saya sendiri Muhammad Fadlan Harits, dan ada Nisrina Atala. Saya akan menjelaskan tentang potongan program yang ada pada slide halaman 19 yang ada di emas. Oke, jadi di sini kita ada kurang lebih 15 baris program. Di sini ada potongan ORG yang berarti origin 500H, di mana ORG ini akan mengassign lokasi memori untuk program, di mana setelah perintah ORG atau origin ini akan ada 3 variabel, yaitu data 1, data 2, dan data 3 yang masing-masing sudah di-assign dengan data byte 28, data byte 001101 byte, dan 39 hexa. Kemudian kita berpindah ke bagian origin yang kedua, yaitu 510 hexa. Ini sama, yaitu mengassign lokasi memori, dan isi dari origin ini adalah data 4, yang mana value-nya adalah 2591. Dan yang terakhir kita ada origin 518 hexa, yang isinya adalah data 6. Yang data 6 ini di-assign dengan tulisan My name is Joe. Oke, jadi ini tampilan program sebelum dijalankan. Itu bisa dilihat di bagian sini. Jadi ini masih isinya kosong, belum ada apapun yang terjadi dalam memori, karena ini kita akan menganalisis bagian ROM-nya, sehingga kita perlu melihat bagian code memorinya. Kalau kita akan mengassign ke register, itu kita langsung bisa lihat di bagian yang sini. Oke, nah sekarang kita akan coba compile. Oke, udah bisa di-compile. Selanjutnya kita akan start. Dan coba run. Nah, selanjutnya kita akan ke sini. Nah, karena tadi assign-nya itu adalah ke bagian memori nomor 500, maka kita bisa langsung scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa langsung lihat. Oke, ini bagian yang 500 atau bagian yang pertama. Jadi ada 3 data di sini, data 1, data 2, dan data 3. Nah, ini 1C ini dalam bentuk hexa itu adalah 28. Kemudian kita ada 35, ini merupakan bentuk bit yang ini, yang mana dia desimal, angka desimal ada 53, dan yang terakhir ada yang terakhir itu ada 39, di mana di sini kita sudah mengassign juga 39H. Nah, kemudian untuk 510H itu ada di bagian bawahnya, di mana 510H ini kan 2591. Nah, 2591-nya ini dia bakal dibagi-bagi untuk tiap bagiannya. Jadi 2 itu di sini 2, kemudian di sini 5, kemudian di sini 9, dan di sini 1. Nah, hal yang sama juga untuk origin yang 518, yaitu ada bagian M, bagian Y, ini ada spasinya, ini N, A, M, E, dan seterusnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan potongan program yang terdapat pada slide 20. Potongan program yang ada di slide 20 ingin melakukan penjumlahan sederhana isi dari register A dengan isi dari register 1. Isi dari register A adalah variabel count yang diisi dengan angka 10 desimal. Isi dari register 1 adalah 20 hexa.
ORG 0H digunakan untuk start origin 0H, yaitu untuk mengosongkan semua register, dan here sjmp here digunakan untuk looping, sehingga program ini tidak akan pernah selesai, akan selalu loncat ke fungsi here. Lalu saat program ini di-run, bisa dilihat bahwa step pertama move A count, yaitu mengisi register A dengan variabel count yang berisi 10 desimal, yaitu 0A heksa. Lalu move R1 20H. Move R1 20H mengisi register 1 dengan 20 heksa. Add AR1 menjumlahkan kedua register dan isinya ditaruh di register A. Sehingga yang tadinya 02A ditambah dengan 20 heksa menjadi 2A heksa. Fungsi add menjumlahkan dua register dan hasil dari penjumlahan ditaruh di register yang disebutkan di awal. Lalu seperti yang saya bilang, fungsi here membuat program ini tidak akan pernah selesai, tapi akan selalu loncat ke fungsi here. Seperti itu terus. EQ itu adalah cara untuk membuat suatu variabel memiliki jumlah angka yang ingin kita declare. Bisa kita bilang EQ ini equal, maka variabel count dibuat sama dengan 10 desimal. Fungsinya dalam pemrograman mempermudah user agar tidak banyak menulis angka di potongan codingannya. Ini juga sangat berguna jika terdapat banyak pengulangan angka yang sama, sehingga kita hanya langsung mendeklar variabel yang ingin kita gunakan, sehingga kita hanya bisa langsung menulis variabel tersebut, sehingga tidak terlalu banyak angka dalam program kita dan bisa mempermudah kita dalam proses pengodingan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perbandingan 3 program pada halaman 31, 32, dan 33. Oke, pada program halaman 31 terdapat instruksi move R0 99H, move R1 85H, move R2 3F, move R7 63H, dan move R5 12H. Nah, pada program ini, pada instruksi pertama 99H dipindahkan menuju register 0, lalu instruksi kedua 85H dipindahkan menuju register 1, dan seterusnya. Lalu pada program yang kedua sedikit berbeda sama program yang pertama. Kalau program pertama menuju register, kalau program yang kedua menuju address dari RAM, yang disebut juga sebagai direct addressing memory. Oke, instruksi pertamanya adalah move 00 99H, move 01 85H, move 02 3F, move 07 63H, dan move 05 12H. Dan sekarang program yang ketiga, instruksinya sedikit berbeda sama yang R0. Ada sedikit perbedaan di awal. Nah, di awalnya tuh dia make set B PSW4. Apa sih set B PSW4 itu? Set B sendiri adalah perpindahan dari bit 0 menjadi bit 1. Dan kalau PSW4, PSW adalah program status word. 4 itu apa sih? 4 itu menandakan yaitu pada bit keempat. Nah, instruksi move-nya sama seperti ya halaman 31 tadi, move R0 99H, move R2, move R1 85H, dan seterusnya. Oke, sekarang kita run program pertama. Nah, setelah di-run, R0 berubah menjadi 99 sesuai instruksi. Lalu R1 85, R2 3F, R7 63, R5 12. Nah, udah selesai sampai sini. Berubah juga kan di sininya. Lalu untuk program yang kedua,
kita coba run program yang kedua. Ya, sama ya. 00 99 0185 023F 0763 0512. Sekarang program yang ketiga, set B PSW 4. Kita run. Nah, RS1-nya nyala. Kan tadi bisa dilihat, tadi merah ya sebelum di run. Coba ulang lagi. Nah, merah. Lalu waktu dijalanin udah hijau RS1-nya. Terus sesuai instruksi ya, 99 85. Oh ya, dalam PSW 4 ini kalau kita mau memilih antar 4 register itu butuh 2 bit. Nah, kalau misalnya bitnya 00, register B-nya adalah 0. Kalau bitnya 01, register B-nya 1. Kalau bitnya 10, register B-nya 2. Dan kalau bitnya 11, register B-nya adalah 3. Jadi ini kalau R0 99, R1 85, lalu R2 3F, R7 63, dan R5 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Fatih Ismail dari kelompok X86. Kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi push dan pop yang ada di PPT. Sekarang kita berada di, bisa kita lihat kita berada di 8051 IDE untuk mensimulasikan 8051 controller 8051. Dan ini ada operasi yang ada di PPT-nya. Ya, ini. Oke, kita masuk saja. Kita start simulasinya. Dan sekalian saya menjelaskan secara satu persatu apa maksud dari perintahnya. Sekarang masuk perintah pertama. Perintah pertama adalah move R6 25 hexa. Maksud dari ini apa? Ya, kita jalankan saja. Dia itu maksudnya adalah masukkan 25 hexa ini ke dalam register 6. Bisa kita lihat di register 6 isinya sekarang 25 dan 25. Kita coba single step lagi untuk perintah kedua move R1. Kalau kita coba single step, dia memasukkan 12 hexa ke dalam R1, ke dalam register R1. Bisa kita lihat di register 1 sekarang isinya 12 hexa. Terus sama di move R4 F3 hexa ini adalah masukkan F3 hexa ke dalam register 4. Sekarang register 4 bisa dilihat isinya adalah F3. Masuk ke operasi push. Di sini ada 3 push, operasi push. Ada push 6, push 1, push 4. Maksud dari perintah ini adalah apa? Maksudnya adalah masukkan isi dari register 6 dari push 6 ini. Maksudnya adalah isi dari register 6 dimasukkan ke stack. Jadi kalau kita coba single step, nah kita bisa dilihat di stack ini isi dari, karena ini default, isi dari address 08, isi stacknya adalah 25. 25 tadi di mana? Dari register 6. Jadi register 6 ini yang isinya 25 dimasukkan ke stack. Jadi kalau kita coba single step lagi, operasinya adalah push 1. Dia masukkan isi dari register 1 tadi yang isinya adalah 12 hexa ke dalam stack. Kalau kita coba lagi push 4,
dia memasukkan isi dari register 4 yaitu F3 hexa ke dalam stack. Terus masuk ke operasi pop. Pop ini ngeluarin satu persatu isi dari stack. Kalau kita coba push 3 ini, maksudnya dari pop 3 ini, perintah pop 3 ini yaitu mengeluarkan isi stack dan memasukkannya ke register 3. Kalau kita coba jalankan, isi dari stack tadi yang F3 tadi dikeluarin dari stack. Jadi sekarang di stack tidak ada F3, cuman F3 nya pindah kemana? Ke register 3. Bisa dilihat di sini. Register 3 sekarang isi ada F3. Kalau kita coba pop 5, yang ngeluarin tadi 12 hexa ke dalam register 5. Kenapa begitu? Kenapa F3 duluan yang keluar, bukan 25 duluan yang keluar? Karena ini stack. Stack ini adalah first in last out. Jadi yang pertama kali masuk akan terakhir kali keluar. Nah, berarti yang terakhir kali masuk akan pertama kali keluar. Jadi sekarang ke perintah terakhir pop 2, yaitu sama ngeluarin isi dari stack yaitu 25, sisanya ke dalam register 2. 25 isinya. Nah, ya, sekarang lanjut ke slide 36, yaitu tentang operasi push dengan melakukan stack pointer, dengan mengasosiasi stack pointer. Baik, ini programnya yang ada di PPT. Nah, kita start saja. Nah, maksud dari move SP 5FH ini apa sih? Maksud dari move SP 5FH ini adalah kita menunjuk stack pointer yang kita inginkan masuk di mana. Dia berada di mana? Kita menunjuk stack yang akan kita gunakan. Jadi kalau kita single step, ya sekarang udah ada di stack. Kalau kita mulai, dia secara default kan di 08. Sekarang stack pointer ada di 5FH hexa ini. Ini kita kita masukkan saja. Kita lanjut saja tadi sama move R2 25H, berarti dia memasukkan 25 hexa ke dalam register 2. Sekarang register 2 isinya 25 hexa. Terus move R1 12 hexa memasukkan 12 hexa ke R1. Dan move R4 F3 hexa memasukkan F3 hexa ke register 4. Terus sekarang push 2 itu sama kayak tadi. Push 2 memasukkan isi dari register 2 ke dalam stack. Kalau kita single step, nah sekarang address di stacknya itu berubah jadi 60, karena 60 hexa itu 60 itu hexanya F5F hexa. Jadi dia bukan mulai di 08 ini, melainkan dia mulainya di 60. Kita lihat. Udah, lanjutkan saja ke push 1. Push 1 ya udah masukin isi dari register 1 yaitu 12H ke dalam stack. Jadi dia lanjutin stacknya. Terus lanjut ke push 4, yaitu masukkan isi dari register 4 F3 hexa ini ke dalam stack. Nah, bisa kita lihat di isinya sekarang ada 25 12 F3 sama seperti tadi. Cuman bedanya ya karena kita menunjukkan stack pointer di 5F hexa ini, dia mulainya di 5F hexa stack address stacknya, bukan di yang biasanya 08.